Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujeng patepang deui dengan podcast Cerita Orang Lembur. Cerita lain anu kuri kota tapi cerita ya di mana-mana. Dina sonten ieu abdi kasumpingan hiji tamu agung anu sumping ti Kota Bandung. Kang Dudung SB. Kang. Ming, sehat Ming? Alhamdulillah, lawas ti lawas. Nya geus sabaraha taun teu panggih euy. Aya 1 dekade kali ya. 10 tahun. 10 tahun. Ya. Selama 10 tahun teh Ming teh ka dieu atawa emang teu ka dieu karosana jarang panggih meureunnan juga namanya. Jarang panggih, sering ka dieu nama mung Mang Regang sibuk dengan aktivitas tangkap kameranya, ya kan, terus konsisten di situ. Sedangkan saya juga pun jalan-jalan bawa teman-teman motoran, ya kan. Masih aktif. Masih, terus udah gitu memperkenalkan yang namanya iya lembur saya K2 gitu. Oke. Mau dong. Jangan dulu ke situ. Oke. Tapi nanti saya akan bertanya-tanya ke Dudung. Iya. Jadi Bang Dudung itu sudah lama sekali ke Batu Karas itu saya mengenal itu udah lama lah, udah bisa disebut puluhan tahun ya. Iya. Nah, saya mau bertanya, kapan pertama kali Mang Dudung kenal Batu Karas dan dikenalkan oleh siapa ke sini? Ya, pertamanya saya dibawa sama yang namanya Ajis. Blentusi. Kebetulan saya kerja di Blendwear di clothingnya Ajis. Iya. Okay. Terus udah gitu, selang beberapa waktu saya diajak, ayo ke tempat hidden gem. Anjir. Ekstrim nih. Apa Batu Karas? apa sama sekali mau baju gen teu siga ayeuna lah dipreparekeun gitu baju-baju teh gitu kan untuk 3 hari untuk serepet berangkat. Anjing. Supiran mobil taikeun motor cross. Jadi berangkat taunya Batu Karas. Sekitar 6 sampai 7 jam perjalanan. Ieu ka mana cek saya teh. Rek dibawa ka mana mau urang diculik gitu ya. Urang teu nyaho. Nyahoana pantai. Pantai dan di situ belum ada peradaban sama sekali mungkin ya. Ada cuman warga lokal gitu ya. Yang kurang lebih di tahun berapa tuh? 99 Mang. 99-nya. 99 Mang, saya Mang. Oke, 99. Oh iya sih pantas. Saya datang masih angka turis. 99 dan cuman ada beberapa guest house mungkin ya. Iya. Yang salah satunya yang sering kita tempati di Alanas. Wah, Bonong zaman baheula bisa. Alanas terus. Dan memang itu Ajis emang suka di situ emang. Iya, Alanas Bongsai yang jaganya Kokom sama Mbah Jojo yang jaganya. Gitu Mang. Setelah melihat Batu Karas nih Mang Dung. Apa yang terlintas ketika lihat laut? Meureunnan bukan pertama kali lihat laut nanya. Bukan pertama kali, tapi setelah ningali Batu Karas. Ya, lukisannya orang-orangnya humble, ya kan pastinya. Terus orang-orangnya ramah gitu ya kan. Iya. Terus udah gitu ngasih tahu spot-spot yang memang bagus, yang masih hidden gem ya kan. Ada secret lah gitu. Secret spot lah kalau gitu. Anak-anak sekarang mah ya kan. Terus udah gitu saya kenal sama Dados. Iya. Ya, saya kenal sama Husni kan. Dari situ dikenalin sama Ajis ya kan ini. Ini anak-anak Bandung juga gitu. Terus udah gitu rasa memiliki tempat ini Batu Karas ini memang udah tertarik dari sejak kecil Mang euy. Ka Batu Karas teh udah itu rasana teh lembur K2 tanpa Ajis ngajak pun saya inisiatif sendiri untuk datang sendiri ke sini. Gitu. Salah satunya saya ngajak teman SMA saya Jody. Bos Jody. Ti kelelep. Nah, hati kelelep. Da teu apaleun ngojay di di mana di Karang. Oh, di Karang di dieu. Di RIP.
Ojai surfing tak biasa, ojai biasa. Eta teh barudak SMA lah ya kan, diajak piknik ku saya teh ka dieu. Jodi teh. Kabawalah ka Karang. Anjir. Ku si Doyo ku ieu ku Dados diselamatkeun. Dados masih sebagai surfer. Diselamatkeun. Pas diselamatkeun, nggak tahu dia punya chemistry apa tentang batu karas juga gitu yang saya bawa. Tiba-tiba dia beli tanah di sini. Oh Dudung. Jadi setelah itu ngarasa betah di batu karas. Betah pisan. Surfing. Sesekali. Sesekali, tapi saya lebih cintanya terhadap ekosistem yang ada di sini masih original gitu. Waktu itu dan sekarang pun tidak terlalu hilang karena saya tahu spot-spot hidden gem. Anjir. Ya kan yang ada di Batu Karas ini, tahulah seluk-beluknya kayak gimana dan di mana spot untuk sunsetan, untuk bercengkrama dengan teman-teman kalau di sore hari ya, betul. Gitu. Jadi saya compreng, ya aya comprengnya. Eta si Damsik lain. Lainnya. Jadi saya senang banyak temen, Mang. Kalau banyak temen tuh hidup tuh kayaknya tidak susah gitu. Gampil. Ya. Asli gitu, dipermudah lah segala sesuatunya. Tapi balik lagi ke diri kitanya. Kalau diri kitanya humble, tepi kasebeleun, ya kan, ya pasti orang-orang interesting dan aware gitu kan. Terus salah satunya juga saya di sini ketemu ya kreator yang cukup lumayan bagi saya berkarakter lah. Saha? Ya dirimu sendiri gitu ya kan. Naon atuh bubuk kerupuk. Saya lihatnya bikin suatu warna di Batu Karas ini dengan batu karas bagus gitu. Nah di situ saya penasaran nih, ini Mang Regang, ternyata jadi saudara gitu sampai saat ini. Alhamdulillah kenal sama Mang teh sampai sekarang. Dan kebetulan Mang Dudung aktif di konten kreator juga, memiliki banyak followers. Dan ketemu saya waktu itu beberapa kali konten juga. Betul, motoran ya. Terus udah gitu, sepenggal dulu mencos waktu SD, ya kan, Utan masih SD, ya kan. Terus seangkatan itu mereka dibawa ke Bandung sama Ajis. Mencos, Utan. Nah, dibawa ke Bandung sama Ajis. Diajak main di tempat saya, sampai dipotongin rambut sama ibu saya. Waktu harita si Mencos teh, waktu kecil teh. Waktu gitu. kecilnya. Ada behind the scene-nya gitu. Aya dibawa ke Bandung dicu. Nah, ieu teh cenah gondrong-gondrong teh jeung warna-warni bukna teh cik dia urang cukuran ku kolot. Cukuran ku indung teh. Da barbershop indung teh gitu. Anjing menarik. Mencos waktu kerleutiknya. Mencos waktu kecil sama Utan. Tapi sekarang masih komunikasi? Jalan, masih ya saudara, udah jatuhannya udah saudara, bukan teman lagi gitu. Semua yang ada di Batu Karas ini saya anggap family lah gitu, Mang. Menarik Mang Dudung ceritanya. Tapi saya mau bertanya lagi nih. Dengan kerendemannya itu, tiba-tiba Mang Dudung, saya kenal Mang Dudung, tiba-tiba bawa kopi yang namanya Ipok Aleuh, anjing naon deui wae ieu dengan slogan setingak yang mendongkrak ekspektasi yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Anjing, tamahanana eta. Iya, emang itu tagline-nya itu, hashtag-nya itu. Hashtag-nya eta. Adanya di mana? Di belakang halaman rumah. Di belakang halaman rumah. Artikulasi belakang halaman rumah bukan hanya sekedar di belakang rumah, melainkan dari Sabang sampai Merauke itu belakang halaman rumah saya. Kadinya gitu. Berarti si filosofinya. Dan aplikasi yang nyatanya pun ada di Sirkus Rimba di Dago. Saya punya home base namanya Sirkus Rimba gitu. Keren memang. Saya sudah beberapa kali melihat kerendemannya Kang Dudung dan Der. Iya. Sirkus Rimba satu. Ipok Aleuh yang pertama kan? Mengantar. Tiba-tiba Sirkus Rimba, edan tah. Ya.
sebuah event event besar. Motor gravel ya, motor hutan, karena memang saya kenapa sirkus rimba? Kenapa, Bang? Sirkus adalah permainan, rimba Hutan. saya lahir di hutan. Permainan apa saja yang ada di hutan tersebut, Makanya ada motornya, ada gravelnya, ada hikingnya, dan ya kan? ada slogannya juga, wow wow. Wuku. Wuku. Itu panggilan untuk teman-teman yang ada. Kalau misalkan kita hiking di rimba, ya kan, pengen tahu, memastikan ada orang di sana, wuku. Taunya ada yang nyaut ya, nyaut lagi, oh berarti ada balad, satu koneksi dan satu frekuensi, Mang. Dan luar biasa, Mang Dudung SP. Tidak luput dari mungkin sedikit idealis, terus udah gitu kita punya karya yang memang out of the box gitu karyanya. Ya salah satunya yang tadi Mang Regang tanyain, Ipok Ale, kenapa Ipok Ale ya? Dibalikin bacanya. Kopi heula. Ngopi heula. Jadi bukan satu jenis kopi yang ini mah kopi ini mah kopi ini, enggak. Ini mah cuma satu rasa, satu varian rasa, kopi kecelak rasa nangka. Aftertaste-nya jackfruit. Nah, itu teh ingredient bukan dari Arabica, bukan dari Robusta, melainkan dari Liberica cherry-nya teh. Liberica teh kopi yang kayak diabaikan sama tukang kopi yang gemlungan lah. Kopi biasanya Robusta seueur, misalnya Liberica banyak, Robusta banyak. Tapi Liberica ini limited edition. Oh gitu. Makanya saya dimumule lah kalau kata orang Sundanya mah. Di package secara aftertaste-nya, rasanya keluar lah gitu. Barulah itu nangka di packaging, from the mountain to the river to the sea. Oke. Nah, itu dagangannya. Gitu. Dan setelah itu ada lagi tuh minuman. Lemon juice. Eta pernah kalawiri di Instagram orang teh lemon juice. Karena memang saya pindah lebih jauh ke hutan untuk menciptakan peradaban, tidak mengikuti peradaban. Kalau bisa dibilang ya bercocok tanam sendiri, ya kan, hasilnya pun dinikmati sendiri. Si lemonnya itu teh tanam sendiri. Benar, terus didagangin gitu. Kita punya ingredient sendiri lah, gitu. Karena ya out of the box teh amang. Pangabutuh dapur gitu. Jadi orang kudu memutar otak teh, ya kan? Terpencarnya. Betul, tidak nudi imah ngebul aslina eta pisan gitu, karena makin kesini makin lumayan menua kan. Harus punya gitu. Tapi karya harus tetap berjalan, dan kreativitas harus tetap berjalan, apalagi kita memang ada di dunia seperti itu. Benar eksistensi itu perlu asli, Mang. Ya kan? Asli. Ya makanya sampai saat ini juga kita kan masih di sini, masih beroperasi. Benar. Dudung juga masih sinergi ya pastinya, simbiosis mutualisme. Gitu. Eta kata-kata yang selalu ada di Mang Dudung teh, simbiosis mutualisme, ya kan. Kalau kita jalan sendiri ya mungkin lama, tapi kalau kita saling berkontribusi, ya kan. Terus dibikinlah konten padat digital, ya kan, dituangin di Instagram, ya kolaborasi, itu kan sangat menarik. Jadi orang ngelihat insight-nya, ya kan, itu kan yang dibutuhkan untuk saat ini kan. Dan selain makanan juga Mang Dudung aktif di dunia seni, di dunia musik, terutama dia akhir-akhir ini saya lihat berkolaborasi dengan Anjing Dam. Iya, dengan Daniel ya. Daniel The Paps. Itu mulai tercipta idenya itu dari siapa? Dari Mang Dudung? Atau? Dari saya bikin gerobak. Isi Ipok Ale teh. Ipok Ale, tapi versi 1 dekade. Berarti Ipok Ale teh udah 10 tahun kan? 10 tahun ya. 10 tahun. Nah, udah masuk Hitam Putih, udah disambangi Ahmad Heriawan, ya kan, Ridwan Kamil, yang kayak gitu-gitu ya kan. Iya artis ya. Nah, sepenggal daripada itu apalagi yang mesti saya karyakan, ya kan. Nggak usah, kalau kopi-kopi aja mah udah banyak gitu, ya kan. Nah, saya bikinlah guest house di atas.
Lembang. di Dago ya kan. Penginapan kecil supaya anak-anak dari luar kota apa segala macam sok bila pri aja, kalau mau bayar ya seikhlasnya aja gitu. Oke. Untuk tampungan anak-anak. Di situ saya mengembangkan suatu gerobak menyala. Namanya gerobak menyala. Menyala. Karena di dalamnya udah ada inverter, di dalamnya udah ada aki. Jadi kita mau pergi kemana aja, ya kan? Ya. Itu Solar panel berarti standby. standby di situ. Standby. Saya pakai Cover itu. iya, pakai spinning DJ. Heeh. Iya. Ka cover itu teh. Ke cover. Dan kemarin tur terakhir saya Bali 1 bulan. Gelo. Ya, Kikituan we. Kikituan. Dina gerobak eta. Dina gerobak, Sama maju. Daniel. Sendiri, Tapi spinning. spinning. Oke. Saya laju dari Uluwatu, dari pokoknya sebulan full saya keliling-keliling grassroots-nya anak-anaknya Bali gitu. Oh. Itu kan akarnya gitu kan. Yang kita bisa menguatkan ada daun, ada buah, itu akar, dari akar gitu. Membentuk pohon ya barulah tanamannya ya kan, yang petikannya itu ya. Iya. Ya enjoy the process lah Mang Regang, kayak Mang Regang ini. Enjoy the process. Enjoy the process. Hashtag itu udah ada itu gitu memang di Instagram. selalu. Ya, yang paling sayang itu stingak yang mendongkrak. Stingak yang mendongkrak. Hanya Tapi saya jarak antara Bandung dan Batu Karas ini udah nggak dirasakan jauh atau tidaknya. Karena memakai hati jadi enjoy aja gitu kan. enjoy we datang ka dieu kalau Datang. geus teu ngarasakeun deui anjing lila nepina. Ente Asa gitu. sakedeung we. Asli gitu. Oh, iya. Pengalaman manis ya di Karas teh atau dalam kehidupan Mang Dudung Di Batu Karas. di Batu Karas. Saya bisa melegasiin pengalaman saya ini bukan ke teman-teman saja, melainkan ke anak saya, Mang. Oke. Anak saya udah sangat jatuh cinta terhadap Batu Karas ini gitu ya kan. Karena kehidupannya di sini orangnya humble ya kan. Somea, balarager gitu. Terus udah gitu tata Titi. ruang, sudah tata tata ruang di sini rapi ya kan. Terapi atau terapi ya? Rapi kalau anak-anak yang Gen Z atau Alpha itu bikin suatu pergerakan kayak beach clean, kayak yang suka Mang Regang. Oh iya. Nah itu saya senang banget gitu ya kan. Oh, kita kadang-kadangnya. Tapi Mang, saya di sini sangat bangga juga dengan kawan-kawan yang ada yang seangkatan, ada yang dari di bawahnya saya, terus ada yang di atasnya. Mereka mempertahankan lemburnya sendiri gitu. Iya. Jadi lokal heroesnya tuh ada gitu, ada gitu. Lokal pride gitu, orang beki banget gitu, kayak salah satunya Salty Jungle ya kan, Iya, Villa banyak. Monyet Villa ya kan. Monyet. Pak Dudung, di podcast ini durasinya terbatas karena memang podcast ini hanya tayang di Instagram. Saja. Terima kasih Mang Dudung. Sama-sama Mang Regang. Masih banyak banget yang pengen saya tanyakan ke Mang Dudung, tapi next mungkin ya. di part 2 atau selanjutnya mungkin bisa ngomong lagi. Siap Mang Regang. Terima kasih Mang Dudung sudah hadir di podcast Cerita Nuhun, Orang Lembur. Mang Regang. Ya, Sukses sama-sama. selalu ya Mang Regang. Sama-sama Mang Dudung. Wuh, Stingak yang dongkrak. Wuh.